Perkenalkan, nama saya Retenda Kusuma Putri dengan NIM 21106110075. Di sini saya akan menceritakan sebuah kasus. Sebelum menikah, Arya dan istrinya merupakan warga negara asing membuat perjanjian kawin di depan notaris. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Arya dan istrinya merupakan warga negara asing melakukan perkawinan di Indonesia. Pada bulan Juni 2011, Arya dan istri bercerai dengan hak asuh anak diberikan kepada Arya karena istrinya akan kembali ke negara asalnya untuk melanjutkan karir sebagai model. Saat ini Arya baru diberikan informasi oleh teman istrinya yaitu Laksmi, yaitu merupakan warga negara Indonesia, bahwa rumah yang ditempati oleh Arya dan anaknya dibeli hasil dari jerih payah Arya, namun dalam sertifikat tercantum atas nama istrinya. Ternyata telah dibeli dan menjadi hak milik Laksmi. Menurut Laksmi, istri Arya telah menjual dan telah dibayar lunas oleh Laksmi. Saat ini Laksmi menyuruh Arya dan anak-anaknya untuk mengosongkan rumah tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik yang memang telah dibalik nama menjadi nama Laksmi. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkan pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faruk Jayadiningrat dengan NIM 211061138. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 3. Soalnya itu, bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Menurut saya, mengenai keabsahan perkawinan tersebut harus melihat ketentuan hukum perkawinan dari negara asal mereka terlebih dahulu. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 Permendagri 12 tahun 2010, keabsahan perkawinan warga negara asing di Indonesia harus memenuhi persyaratan yang harus dipenuhi. Antara lain, yang pertama itu surat keterangan perkawinan dari pemuka agama yang ditandatangani oleh pemuka penghayat kepercayaan. Yang kedua, kutipan akta kelahiran suami dan istri. Yang ketiga, izin dari perwakilan negara yang bersangkutan bagi suami dan istri. Yang keempat, paspor bagi suami dan istri. Yang kelima, KK dan KTP bagi warga negara asing yang telah menjadi penduduk. Yang keenam, surat keterangan tempat tinggal untuk warga negara asing pemegang KITAS atau kartu izin tinggal terbatas. Selain itu, keabsahan perkawinan warga negara asing di Indonesia harus mengikuti tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia yang diatur dalam pasal 13 Permendagri 12 tahun 2010. Yang pertama itu, pasangan suami dan istri mengisi formulir pencatatan perkawinan dengan melampirkan persyaratan. Yang kedua, pejabat pencatatan sipil melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data. Yang ketiga, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan paling lambat 30 hari sejak dipenuhi semua persyaratan. Yang keempat, kutipan akta perkawinan sebagaimana tertulis di nomor 3 diberikan kepada masing-masing suami dan istri. Dengan mengikuti persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia, maka adanya keabsahan perkawinan Arya dan istrinya di Indonesia yang sebagai warga negara asing. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama. Karena Arya dan istrinya warga negara asing yang menikah di Indonesia sudah tentu mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia. Karena perjanjian kawin tersebut tidak resmi dilaporkan ke pengadilan negeri dan catatan sipil, hal tersebut menjadi tidak sah. Tetapi karena rumah tersebut sudah atas nama istri sebelumnya, berarti itu menjadikan rumah tersebut sudah menjadi hak milik istri tersebut. Saya akan membacakan pertanyaan yang ketiga, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat atau mencatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan pada pegawai pencatatan perkawinan mempunyai akibat hukum pada beberapa aspek, antara lain 1. Akibat hukum pada akta perjanjian kawin. Perjanjian kawin sama halnya dengan perjanjian pada umumnya, memiliki syarat yang harus dipenuhi. Salah satu perjanjian kawin yang turut diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan adalah mengenai pencatatannya. Perjanjian kawin harus dicatatkan agar sah dan mempunyai akibat hukum. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada secara ekstern karena tidak memiliki unsur publisitas dan pengingkaran akan isi perjanjian kawin lebih
mudah dilakukan oleh kedua belah pihak karena konsekuensi yuridis tidak begitu kuat. Yang kedua, akibat hukum pada harta perkawinan. Perjanjian kawin yang tidak dicatatkan dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak berpengaruh akan adanya harta terpisah. Oleh karena itu, di dalam perkawinan akan terjadi percampuran harta sesuai ketentuan dalam KUH Perdata bagi yang melangsungkan perkawinan sebelum undang-undang perkawinan diberlakukan, dan terdapat harta bersama bagi mereka yang melangsungkan perkawinan setelah undang-undang perkawinan diberlakukan. Akibat pada pihak ketiga yaitu di luar kedua belah pihak, suami atau istri, yang memiliki kepentingan dengan harta benda dalam perkawinan. Jika perkawinan tidak dicatatkan, membawa akibat hukum. Perjanjian kawin tersebut dianggap tidak pernah ada dan tidak pernah mengikat pihak ketiga.